anak yang selalu ngecewain mama. Udah nikah, kok masih kayak numpang di rumah orang tua. Kadang nggak ada simpanan sama sekali. Apa yang merasa kamu sangat sulit untuk sekarang ini? Anak-anak yang lain naik-naikan kalau ada beli tas baru, Hmm. sepatu baru. Ini yang lain pada beli tas, Danis enggak gitu. Tas yang robek aku jahit. Kayak topi yang hilang, topi upacara sekolah yang harganya nggak nyampe 20.000 aja nggak belum beli. Perlengkapan seragam anak sekolah juga belum lengkap. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Saya kedatangan kawan ya di sini mau cerita dengan Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi punya pengalaman apa dan sekarang yang pengen diceritakan sama teman-teman gimana? Dulu sempat kerja di toko, terus resign karena anak kan masih kelas 1 SD. Oh, udah punya anak. Udah punya anak dua. Oke. Punya anak dua, yang satu kelas 1 SD. Nah ini dia itu nulisnya itu masih lama dan bacanya itu kurang lancar, jadi suka dipanggil ke sekolah gitu. TK nggak dulu? TK. TK. Oh, tapi belum itu masuk aja belum bisa baca. Iya, pas kelas 1 malah Oke. belum bisa baca. Kerjaan juga kan berangkat pagi pulang malam, jadi mungkin nggak keurus, jadi aku mutusin buat resign. Jadi sekarang lebih ke ojek online aja sih. Oh, ojek. Iya, Bisa ojek. bisa. Berani ojek. Berani dah. Mm-mm. Dari jam 7 pagi, kadang sampai jam 11 siang itu nggak dapet orderan. Dari jam Mm-mm. 11 baru dapet. Kadang sehari dapet, kalau lagi rame bisa dapet 200. Cuman itu kotor ya, belum buat kayak bensin atau motor gitu ya kan. Mm-mm. Jadi kotornya mungkin 200, itu paling ramenya. Maksudnya bensin oke. Bensin kayak motor maksudnya motor gimana? Motor aku sewa. Motor nyewa. Iya. Oh, motor nyewa sehari berapa? Kemarin itu sempat ngambil motor itu listrik. Listrik. Sehari itu 45.000. Sehari 40.000. 45.000, cuman karena telat sehari bayar, jadi sehari itu bayarnya jadi 55.000. Duh, kenapa nggak mengambil motor sekalian kredit sendiri? Itu kan Belum ada 45 modalnya. kan? Belum ada modalnya. Ya kan sama itu kalau ngredit kan paling segitu bahkan nggak sampai segitu mungkin Iya, bisa kan. jadi. Cuman kan kalau kalau ngambil motor langsung kan harus ada DP Oh, sih. oke, terus lanjut. Motor listrik itu sehari 55 plus kayak top up kilometer. Top up kilometer itu kayak isi bensin gitu loh. Oh, Buat ganti-ganti baterai. Jadi seharian itu ganti baterai itu gratis gitu. Jadi oh, 25.000 itu nggak perlu isi bensin kalau motor biasa. Jadi sehari itu kalau untuk motor aja 80.000. masya Allah. Jadi kalau misalnya lagi sepi, kadang sehari dapat ya 100, kadang 120. Jadi kadang ya buat motor 80, buat apa? Bawa pulang kan kalau di jalan kan kayak Hmm, buat minum atau makan gitu kan, namanya dari pagi sampai malam. Ya mungkin habis 20-30 ya kan. Jadi paling bawa pulang ke rumah ya sekitar 30, 50 kalau misalnya dapatnya di bawah 200. itu bisa dapat mobil itu mobil yang lama itu Iya. kredit ya. Itu nah, Mm-mm. coba kamu usahakan ngredit motor sendiri Hmm. itu juga ya kan ada yang DP-DP minim tuh Mm-mm. angsurannya juga lebih kecil daripada kamu sewa 55 tadi. Ya 55 Itu yang plus. listrik ya. Ya 55 Sekarang plus masih 25. sewa juga. Sekarang itu udah dipulangin motornya. Karena Sekarang nggak kuat juga kalau sehari 80.000, jadi ke rumahnya itu nggak bawa itu, paling kayak ke rumah iya nggak berduit cuman lah bawa katakanlah. beli beras liter sama paling telur gitu kan, sama jajan anak. Kamu tahan sampai berapa lama itu sewa motor 80 itu per hari? Sampai 2 bulan doang. Iyalah 20 itu Papa juga pakai nggak ke motor listrik, hati. cuman beda beda ituan. Mm-mm. Sekarang kalau papa udah itu motor listriknya udah lunas, sehari sama 45.000 selama kalau nggak salah 600 hari itu jadi hak milik. Jadi kalau nyewa motor sehari 45.000 itu
selama beberapa hari, misalnya kayak selama 300 hari atau 200 hari itu bakalan jadi hak milik. Cuman 300 hari. Cuman tetap lah kayak top up kilometer itu kan kayak isi bensin kita gitu. Nah karena nggak kuat, alhamdulillah banyak orang baik ya kan. Temen nawarin, temen SMK nawarin, mau nggak nih sewa sebulan Sehari? itu, sebulan 600.000. Terus? Tapi bayarnya langsung sebulan gitu, nggak sehari. Kan kalau 600.000 kan berarti kan 20.000 kan ya, sehari. sehari. Jadi taruhlah bensinnya 30 kan sehari, jadi gocap, jadi lebih ringan mungkin. Bayarnya per bulan aja, kayak sebulan 600.000 gitu toh. Nah itu lebih ringan. Udah berapa lama kamu ngojek? Kalau ngojek sih akunnya ya udah 3 tahunan. Cuman kan karena kan kerja, ntar keluar gitu, ntar kerja lagi. Jadi ntar kalau lagi nggak kerja ya ngojek. Kadang pernah juga bawa paket. Bawa paket itu gede banget. Pernah bawa TV juga, TV yang 21 inch tuh yang gede banget, ditaruh di sini. Terus kadang pernah bawa bubble itu kan 3 plastik bubble gede-gede kan. Ya itu diikat di belakang. Itu kalau bawahnya namanya kurus kan, bubble itu kan plastik kan. Iya. Kayak kalau itu tuh kayak ke bawah angin gitu. Jadi pas naik flyover pernah tuh sampai pengen jatuh. Kan ini kan 3 tumpuk begitu. Jadi kalau saya duduk mungkin segini di belakang begitu kan. Jadi kan kesangkut pohon. Jadi kayak oleng gitu. Terus pas naik flyover. Kamu sehari dapat berapa ojek yang sekarang ini, yang setelah sewa 600.000 per bulan? 100.000, 150. Cuman karena ini kan akun Gojeknya sekarang kan nggak tahu ya diapain gitu, di otak-atik. Jadinya kayak main hook gitu. Jadi sekali dapat orderan cuma 5.000. Nggak ada orderan gede gitu. Tapi mainnya di sini. Jadi tapi sering. Iya, cuman orderannya ya goceng. Tapi itu juga kalau sekarang pakai motor bensin itu boros. Iya, karena kan pakai motor bensin goceng. Misalnya kan nganterin kan ngambil orderannya ke restonya, nganterinnya walaupun cuman kayak nganterin orderannya 15 menit gitu, cuman kan kemakan bensin. Emang ada orderan goceng? Goceng terus. Tapi kan dekat kan, mungkin kan bisa disesuaikan. Mungkin dari sananya goceng kan pastinya kamu sudah dapat untung mungkin. Tapi kenapa emang goceng buat kita. Jadi ya udah masuk ke, misalnya kan GoPay, ya udah ongkos kitanya tuh goceng doang. Oke, dalam satu hari kamu bisa berapa penghasilan? Enggak, berapa orderan tuh? Kalau goceng-goceng itu kan dekat tuh kan. Pasti dekat. Kalau lagi rame ya mungkin yang untuk akun Gojek mungkin bisa dapat 100.000, 150.000 satu hari rata-rata. Itu belum bensin sama makan. Bensin paling sehari itu jam berapa sampai jam berapa kamu kalau dapat segitu? Dari jam 9 sih keluar. 9 sampai dengan istirahat sampai jam berapa? Lanjut sampai malam. Sampai malam jam 12 malam. Jam 9 sampai jam 12 malam. Ya. Kuat. 150. Ya. Berapa ya bersihnya kamu kantongin tuh bawa pulang? Bersihnya kadang 80. Berapa? 80. Berarti kan 150. Yang 50-nya itu disimpan buat motor lagi. Buat motor bulan depannya kan sewa. 150 kamu ngantongin 80. Belum untuk sewa motor. 80. Kalau diambil 20 berarti 60. Berarti biaya operasional gede ya. Dari 150 kamu ngantongin hanya 60.000. Ya kan? Yang dipotong 20. 60.000 dari jam 9 sampai jam 12 malam. Luar biasa ya, Dewi. Ngojek luar biasa pokoknya. Teman-teman jangan kalah semangatnya kayak Mbak Dewi ini. Pengalaman yang tak terlupakan tuh apa? Pernah sih waktu itu dapat orderan ke Depok. Terus? Waktu masih bawa paket. Itu nyampe jam berapa ya? Di Depok itu udah jam 12 malam. Dari Jakarta ke Depok? Dari Jakartanya jam 8-an.
Terus nyampe sana, nyampe Depok, hujan deras, jadi kan neduh kan. Nah terus jam 12 malam itu masih di sana, kayak pengen pulang tapi takut karena masih hujan juga kan, belum bisa pulang. Apa enggak mending kamu cari kerjaan aja? Kalau itu kan Pengen. nguras tenaga dari jam 9 sampai jam 12 malam, kamu paling ngantongin 60.000, belum kamu untuk pengeluaran yang lain-lain yang tak terduga. Pengen banget. Kalau buat kerja pengen banget. Terus Cuman kenapa nggak cari? karena kan ntar anak-anak gak ada ngurus. Ya itu tapi kan kalau kerja kan nggak waktunya nggak sebanyak itu loh. Itu kan jam 9 sampai jam 12 malam. Kalau buat kerja sih pengen banget, cuman anak nggak ada yang dijagain karena kan aku juga masih numpang sama mama. Masih ikut sama mama. Kakak-kakak aku juga banyak yang pada nggak setuju. Nggak setuju untuk Kalau aku kerja. Kenapa nggak setuju? Enggak, soalnya dari dulu kan aku kan anak yang selalu ngecewain mama, selalu ngecewain keluarga. Terus udah nikah, kok masih kayak numpang di rumah orang tua, tinggal di rumah orang tua udah gitu. Dari dulunya mama udah jagain aku kan, udah ngurus aku dari kecil. Sekarang tinggal sama orang tua, mama aku harus dipaksa buat ngejagain cucunya. Padahal udah bertahun-tahun ngurusin anak kecil kan. Mungkin namanya hari tua, kayak pengen bahagia gitu. Pengen gak ada tanggungan. Tapi kan itu nggak akan selamanya. Ya kamu baik, saya tahu kamu baik. Kamu pengen berbakti pada mamahnya. Apalagi tadi kamu bilang mama udah ngurus kamu dari kecil hingga sekarang, malah kamu punya anak tetap mama lagi yang ngurusin. Mah ya itu. Karena kesayangan seorang mama tuh nggak ada batasnya. Kayak ada rasa kesel aja di hati gitu, kok yang lain udah nikah gitu, udah misah udah gitu. misah. Terus juga selalu jadi omongan juga anak-anak yang lain, kakak iya abis nikah langsung misah gitu, nggak ngerepotin mama lagi. Cuman kenapa aku tok di situ aja gitu, nggak bisa apa sih, nggak ngontrak sendiri, nggak bisa mandiri gitu, nggak bisa ngikut suami ke luar gitu atau kemana, pasti ujung-ujungnya ke mama lagi. Kayak kenapa harus mama terus gitu. Mama tuh selalu support banget, supportnya itu nggak main-main. Kadang mama juga suka mungkin ngomong langsung ya, anak-anak mama yang ditolongin itu cuman dia doang, yang lain udah bisa ngelepas sendiri. Cuman karena mama ngelihat hidup aku kayak belum ada kemajuan, jadi mama bakalan bantu terus. Tapi kalau misalnya kayak begini terus, ya mama juga kan capek. Udah gitu kan mama juga nggak kerja, nggak bisa nampung dia juga. Jadi dia pengen kayak aku kerja terus suami kerja, pengen dua-duanya gitu, kayak biar nggak ngebebanin aja gitu. Tapi kenapa susah itu? Padahal niatnya selalu niat. Dikasih tahu juga sama mama kayak kalau sebelum jalan kerja baca doa, baca Al-Fatihah, ayat kursi sepanjang itu. Kalau aku ngojek sepanjang jalan, mungkin dari pagi sampai ke jam 12 malam lagi, itu kalau lagi bawa motor berdoa selalu Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, sama udah itu aja, muter-muter aja. Jadi selama seharian itu ya qomat kamit, kayak berharap ada keajaiban gitu, kayak ada kebahagiaan setelah ini. Kayak capek juga, cuman mau sedih juga ngelihat orang lebih sedih kita. Jadi kayak ini kurang bersyukur apa gimana gitu kan. Padahal ada yang lebih susah dari kita gitu loh, nggak punya rumah, ada yang nggak bisa makan. Cuman kenapa ngeluh terus-terusan? Harus optimis, harus semangat.
kita mandang jangan ke atas terus, kita sekali-kali mandang ke bawah. Nah, ke atas perlu untuk semangat kita, mandang ke bawah perlu biar kita nggak patah semangat. Oh, kamu berapa saudara? 5, Kamu yang 4. keempat. Kamu masih punya adik berarti ya? Nah, udah keluarga juga. Ade masih kerja. Oke, kamu tadi kan kakak-kakak nggak setuju kalau kamu kerja. Nah, kenapa nggak setujunya? Padahal itu mungkin lebih baik biar kamu nggak terlalu capek. Bukan nggak setuju ya. Gimana? Karena mungkin mereka sayang sama mama. Nggak mau mama. Mungkin mama kan dari dulu udah capek, udah ngurusin 5 anak, udah capek kerja, udah banyak lah perjalanan hidupnya ya kan. Jadi anak-anak yang lain, kakak-kakak yang lain tuh nggak mau lihat mamanya itu tuh susah lagi gitu, harus ngurus ini, ngurus cucu lagi dari kecil gitu kan. Oh, Padahal dari dulu udah ngurus anak kecil lagi kan. Oh, alasannya itu, alasannya nggak mau ngurusin anak kamu, kakak kamu, pengennya. Jadi jangan, kalau misalnya mau kerja ya udah kerja, tapi anak-anak jangan diurusin sama mama gitu, nggak kasihan sama mama. Oh, alasannya itu ya paham kalau gitu, paham. Padahal kamu udah berusaha seperti itu, padahal kamu ya, tapi belum ada jalan. Ya semoga kedepannya kamu dapat yang lebih baik ya, seperti keinginan kamu itu keajaiban. Tapi kamu jangan pasrah, jangan nyerah, tetap semangat, berdoa terus. Tetap apa pesan mama, harus berdoa terus, ikutin, karena itu doa itu sangat penting. Selain untuk kita kerja, baca itu terus dan sholawat terus yang banyak ya. Insya Allah nanti ada jalan yang terbaik, dapat rezeki yang banyak, yang berkah ya. Nah itu pokoknya terus sholawat terus. Kalau kamu lagi keluar seperti ini, berarti suami di rumah, lagi jagain anak. Di rumah sama siapa aja? Kamu, orang tua kamu, dan suami kamu, anak kamu. Sama adiknya ya? Adik aku sekarang ngekos. Sendiri karena kan udah kerja. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek udah ngekos. Pokoknya selama tinggal di rusun juga nggak pernah bayar rusun, nggak pernah bayar air. Karena ya nggak bisa nyisihin gitu. Kalau misalnya mungkin gaji bulanan kan bisa nyisihin kan. Cuman kalau dapatnya harian pasti hari itu juga habis kan. Kayak untuk makan, untuk minum, atau ntar kadang gas habis, hari-hari kan, pokoknya habis. Jadi kalau pendapatannya per hari ya nggak bisa dicicilin gitu. Kadang nggak ada simpanan sama sekali. Jadi rusun kadang nggak kebayar, air paling cuma beli token doang. Tuh bapak kamu masih kerja kan? Kerja terus kan? Bapak aku ngojek. Ngojek juga. Ngojek. Jadi ya cukup lah bapak kamu ngojek, kamu sama suami bergantian. Mungkin kan bagi-bagi yang tokennya siapa, untuk pengeluaran yang lain siapa, pasti ada. Apa yang merasa kamu sangat sulit untuk sekarang ini? Anak-anak yang lain naik-naikan kelas 2 pada beli tas baru, sepatu baru. Anak aku pernah bilang, Mami, yang lain pada beli tas, Danis enggak gitu. Danis kapan belinya? Itu juga sepatu Danis juga, kalau nggak tas sepatu aja deh. Kadang tas yang robek aku jahit. Sampai sekarang juga kayak topi yang hilang, topi upacara sekolah yang harganya nggak nyampe 20.000 aja belum beli. Bed yang buat pramuka atau apa gitu itu juga. Jadi perlengkapan seragam anak sekolah juga belum lengkap. Di kelas 1 juga belum lengkap, sampai sekarang juga belum balikin buku karena bukunya belum disampulin. Jadi kadang suka ya marah aja gitu sama diri sendiri. Aku kan dari keluarga yang susah juga, masa anak aku mau susah juga gitu loh. Enggak. Kayak pernah jualan basreng, makaroni, pernah jualan kue kacang gitu.
Naruh-naruh di warung, jual-jual kremes, kue, kerja, ngojek, semuanya udah. Cuman emang belum ada buat simpanan aja, jadi sekali dapat habis, sekali dapat habis. Ada aja yang habis gitu. Tapi kamu sama suami tetap harmonis kan hubungan kan? Kadang suka berantem juga. Itu wajar. Pokoknya apapun kondisinya, pokoknya rumah tangga jangan sampai berantem, jangan sampai ribut. Insya Allah nanti rezeki akan lancar. Amin. Yang penting kita tetap semangat dan berdoa, jangan lupa ya. Kamu udah dibekelin doa sama mama kamu jalankan, insya Allah pasti badai pasti akan berlalu. Nggak akan selama seperti ini. Amin. Tambahkan sholawat terus yang banyak. Oke, cukup sekian dulu. Tetap kasih support sama Mbak Dewi. Jangan kalah sama Mbak Dewi, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga. Semangat kerja dari jam 9 sampai jam 12 malam untuk bantu suami mencari nafkah. Pokok tetap semangat. Apa pesan kesannya untuk penonton-penonton bagi yang satu profesi, kasih semangat. Buat perempuan-perempuan, paling pertama ya, yang udah nikah ataupun belum nikah, jangan malu jadi tukang ojek juga. Yang penting halal, mau panas-panasan, mau hujan-hujanan. Selagi itu halal, tetap semangat. Kalau buat yang berumah tangga, ya tetap harus bisa mengatur jam kerja untuk anak sama suami. Dan yang pasti tetap berusaha buat merubah keadaan. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Salam sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.